Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Rifki Fauzi, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Komputasi. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi jurnal kami yang berjudul Terbentuknya Gelombang Akibat Longsor Bawah Laut yang beranggotakan Rivaldo, M. Akbar, Lisa, Novendi, Deborah, dan Kade. Yang pertama adalah latar belakang. Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan tegak lurus permukaan laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal yang dapat dilihat pada persamaan 1. Untuk longsor bawah laut adalah proses alami penting yang menyebabkan massa sedimen bervolume besar bergerak dari daerah landas samudra atau dasar laut yang dangkal ke daerah yang lebih dalam. Untuk persamaannya dapat dilihat pada persamaan 2. Selanjutnya ada percepatan awal dan kecepatan akhir. Untuk persamaannya dapat dilihat pada persamaan 3 dan 4. Kedua metode, adapun metode yang kami gunakan ada dua, yaitu FTCS dan CTCS. Untuk FTCS sendiri atau Forward Time Space Center adalah metode yang digunakan dalam menyelesaikan persamaan panas secara konveksi pada koordinat bidang silinder. Untuk forward time bisa dilihat persamaannya pada persamaan 5 dan untuk center space persamaannya dapat dilihat pada persamaan 6. Metode CTCS atau Center Time Center Space. CTCS merupakan salah satu metode beda hingga yang dapat menyelesaikan persamaan diferensial parsial secara numerik. Persamaan beda hingga dengan metode ini adalah pendekatan beda pusat untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang, sehingga persamaan CTCS yang persamaan 7 CTCS Center Time, yang persamaan 8 Center Space. Syarat batas Riemann. Syarat batas Riemann digunakan sebagai batas dalam simulasi terbentuknya gelombang di air dangkal akibat adanya longsor bawah air. Dirumuskan syarat batas Riemann gelombang yang bergerak dari arah kanan yaitu sebagai berikut. Dapat dilihat pada persamaan 9 dengan nilai C0 adalah akar G per D0. Berikutnya adalah diskritisasi model SWE. Yang pertama adalah Forward Time Center Space atau FTCS. Sistem persamaan 1 bisa diselesaikan secara numerik dengan melakukan diskritisasi pada persamaan tersebut merujuk pada persamaan 5 dan 6 pada metode. Sedangkan yang kedua adalah Center Time Center Space atau CTCS. Sistem persamaan 1 dapat diselesaikan secara numerik dengan melakukan diskritisasi pada persamaannya merujuk pada persamaan 7 dan persamaan 8. Dampak permasalahan dari permasalahan yang sebelumnya adalah kita menggunakan domain pengamatan dari T sama dengan 0,20 dan X sama dengan 0 sampai 10 dan diskritasi delta X sama dengan 0,25 dan delta T sama dengan 0,07 serta parameter G sama dengan 9,8, delta H sama dengan 0,05, CM sama dengan CD sama dengan 1, B sama dengan 1, X0 sama dengan 2, gamma sama dengan 2 dan sudut kemiringan bidang yang kita pakai sebesar 6 derajat. Didapatkan skema sebagai berikut. Selanjutnya, dengan menggunakan pengamatan yang sama dan diskritisasi dan parameter yang sama pula, dengan simulasi longsoran bawah laut dan penambahan syarat batas kiri berupa syarat batas Riemann, didapatkan hasil simulasi sebagai berikut. Eta X,0 sama dengan sin PT UX,0 sama dengan akar GD0 eta X,0 dengan D0 sama dengan 1 akan menghasilkan grafik sebagai berikut. Dapat dilihat bahwasanya ini perbandingan grafik dari SWE dan longsoran tanah. Setelah kita mengoptimalkan dan masukkan ke metode numerik, kita dapat lihat bahwa grafiknya akan seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan dengan menggunakan domain pengamatan T sama dengan 0,20, X sama dengan 0,10, dan diskritisasi delta X sama dengan 0,22 dan delta T sama dengan 0,66 serta parameter G sama dengan 9,8 dan delta H sama dengan 0,05 dan CM sama dengan CD sama dengan 1, B sama dengan 1, X0 sama dengan 1, gamma sama dengan 2, dan sudut kemiringan bidang sebesar 6 derajat, serta penambahan syarat batas kiri berupa syarat batas Riemann, dapat disimpulkan bahwa gelombang permukaan akibat adanya longsoran bawah laut akan bergerak mengikuti longsoran dan menyebar ke permukaan air laut. Baik, terima kasih. Sekian
pemaparan dari kelompok 6. Saya akhiri, terima kasih.